Dan kami masih mengundang Anda ikut berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakiye selaku Head Online Trading BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yaki, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas Dev, baik. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yaki, tidak terasa kita sudah sampai di perdagangan akhir pekan kembali, Pak. Kecenderungan indeks harga saham gabungan, pola pergerakannya hampir sama di dalam beberapa hari terakhir. Naik signifikan di sesi pertama, tertekan makin dalam di sesi kedua. Range pergerakan juga di 68 hingga ke 69, dan 69 masih belum mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Analisis Anda secara teknikal untuk pola pergerakan indeks harga saham gabungan. Ya, lihat pergerakan sebenarnya memang agak sideways ya minggu ini, mulai dari 30 Juni sampai hari ini, dan range-nya masih bergerak di range sempit di bawahnya di 6745 atasnya di 7024, di mana di area 6750 sampai 6990 cukup kuat untuk menahan ISG, dan area 6950-an sampai 69 sampai 6950-an cenderung koreksi lagi ya ISG-nya. Jadi masih berada di level yang sama ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau terlihat pergerakan sejak 16 April ini masih dalam tren bullish ya, jadi masih menarik sih untuk ISG untuk hold atau buy on support sih. Support mungkin yang bisa diperhatikan Pak Yaki, kemudian kalau skenario-nya membaik, indeks harga saham gabungan untuk ke 7.000, resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu? Ya, di area 69 sampai 6970-an itu kalau ISG-nya bisa break dan kuat, harusnya area 7.000 sampai 7.000 sampai 7.100 cukup menarik sih untuk target terdekat ISG. Cuma memang area di 6.900 sampai 6.970-an ISG beberapa kali sejak akhir pertengahan menjelang akhir Juni sampai hari ini masih gagal break sih. Untuk perdagangan di minggu depan, Pak, seperti apa proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan di tengah sentimen IPO jumbo dari beberapa emiten baru, Pak? Sebenarnya lebih sideways ya. Support memang kalau kita ambil agak dalam di 6745, kalau mau lebih dalam atau lebih worst case itu di 6440-an. Cuman saya masih cenderung optimis dengan target terdekat ISG di area 7.085 sampai 7.200 untuk di minggu depan ya. Karena memang selain tadi udah Mas Dev ceritakan ada IPO besar Ya. yang bisa jadi kata untuk meramaikan lagi ISG, dan juga udah mulai masuk musim laporan keuangan ya, rilis kinerja. Jadi mendekati rilis kinerja, biasa saham-saham big cap dan big bank dapat katalis positif. Jadi harusnya ini bisa jadi menarik sih untuk akumulasi di minggu kemarin ketika koreksi, karena minggu depan potensi untuk take profit ataupun swing trading sih menarik. Asing masih terus jualan, Pak Yaki. Dari pandangan Anda, apa yang menyebabkan kondisi ini kembali terjadi? Ya, kalau asing jual kan memang ada banyak hal ya, terutama dari terkait dengan konflik di geopolitik di Timur Tengah, terus juga ada kebijakan tarif dagang yang baru akan desain nanti malam kan di 4 Juli waktu US. Jadi memang asing juga masih melihat kebijakan apa yang diambil, terus juga masih melihat kebijakan The Fed suku bunganya kan seperti apa dan antisipasinya dari BI seperti apa, terus juga masalah terkait pergantian gubernur BI yang baru dilantik. Jadi memang banyak faktor sih kalau terkait kenapa asing masih foreign outflow. Cuma memang kalau dilihat dari data yang sekarang, target pemerintah untuk mengejar PDB di atas 5% masih agak berat ya, karena mereka masih ngerem belanja. Jadi nggak ada yang bisa buat booster ekonomi sih. Ini yang agak repot. Mungkin ini yang jadi salah satu pertimbangan dari asing masih belum net buy di kita. Baik, dengan posisi dari net sell asing, kemudian juga Anda katakan tadi perbankan ini sasaran dari net sell asing dalam beberapa hari terakhir nilai jualnya atau net sell-nya juga sudah cukup besar. Hari ini juga masih cenderung melemah meskipun pelemahan sudah mulai terbatas. Kemudian BBNI hari ini juga lebih cenderung bergerak di zona hijau sendirian. Bagaimana Anda melihat peluang dari saham-saham perbankan big cap ini di tengah tekanan dalam yang terjadi saat ini? Kemudian banyak juga yang memproyeksikan di kuartal kedua kecenderungan kinerja perbankan juga akan masih melambat, Pak Yaki. Ya, kalau memang melihat based on data 5 month 2025 ya, kinerjanya terutama di tiga big bank di Mandiri, BRI, dan BNI cenderung hanya BMRI yang masih lebih baik ya. Mantumannya masih tumbuh walaupun 5 month-nya cenderung flat ya year on year-nya. Cuman kalau kita dari BRI dan BNI ini cenderung justru negatif, yang mungkin ini menjadi kekhawatiran tersendiri. Cuman
Kalau menurut saya sendiri sih ini justru menarik untuk akumulasi buy on support ya untuk Ya. ketiga saham big bank ini ya. Karena koreksi mereka ini kan masih dalam jangka pendek, kita belum tahu kebijakan pemerintah untuk ngebus di semester kedua seperti apa untuk bank-bank BUMN tersebut. Dan kalau kita lihat juga dari big banknya sendiri kayak BCA, bank swasta terbesar di Indonesia, ini juga masih growth masih cukup bagus di atas 15% untuk 5 month 2025 plus di mantumanya. Jadi masih menurut saya masih menarik deh harga koreksi saat ini untuk akumulasi saham-saham big bank sih. Dan langsung saja pemirsa, saya akan coba sampaikan 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah dari energi ada AADI, lebih ke arah buy on breakout, perbankan big cap PBCA lebih ke arah trading buy, supportnya di 8350, resisten hingga 9150. Pegas juga trading buy pemirsa, supportnya di 1530, resistennya hingga ke 1670. Dan Telkom juga trading buy, supportnya di 2550, resisten hingga ke 2810. Sementara untuk ADI tadi 6.600 supportnya, resistennya di 7.500. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama untuk AADI, Pak Yaki, di tengah fluktuasi pergerakan harga saham gabungan dari beberapa waktu terakhir dalam sepekan ini, terutama dalam 2 hari perdagangan terakhir, AADI sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari sisi teknikal, pertimbangan buy off break untuk AADI. Halo Pak Yaki. Kalau kita lihat dari pergerakan chartnya ini, area di 69 sampai 7000 akan menjadi area penentu untuk ADI apakah lanjut penguatan ataukah kembali koreksi ya. Jadi menarik sih untuk ADI untuk buy on break di atas 69 sampai 7000. Karena ada potensi untuk lanjutan penguatan terdekat di 7350 sampai 7625. Karena jika ADI-nya gagal break dan bertahan di atas 69 sampai 7000, cenderung potensial lebih cenderung koreksi dengan support terdekat di 6650 sampai 6700-an. Jadi memang saya lebih merekomendasikan buy on break di atas di saham ADI ini sih Mas. Ya, bisa diulang lagi Pak, buy on breakout di level berapa untuk ADI? Ya, ADI buy on breakout di atas 6.900 sampai 7.000 dengan target terdekat itu di 72 sampai 7350 dan atasnya lagi di area 7475 sampai 7625. Kenapa? Karena memang kalau ADI bisa bertahan di atas 7.000, ada potensi penguatan lanjutan untuk ADI balik ke area 7.200 sampai 7350 terdekatnya. Cuman memang kalau gagal bertahan di atas 7.000, ada potensi untuk ADI kembali koreksi dengan support dekat di area 6650 sampai 6750. Current price hari ini tidak masalah Pak Yaki di perdagangan ya, karena pertimbangan dengan current price sekarang berarti kalau baru mau entry lebih baik buy on break di atas 7.000 sih. Jadi kita menunggu hari Senin, kalau kuat harus bisa melanjutkan penguatan. Baik, penutupan hari ini di 7.050 menguat di 1,81%. Untuk saham pilihan pertama ada AADI. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa dari perbankan big cap BBCA. Tadi pun juga sudah sempat kita ulas sebenarnya, tapi kita akan coba lihat lebih detail lagi. Supportnya di 8350, resistennya optimis ke 9.150, lebih ke arah trading buy. Pak Yaki, dengan kecenderungan BBCA yang beberapa hari terakhir kembali tertekan, sudah ke 8.500-an kembali, target Anda tadi bisa ke 9.000. Seberapa optimis Pak Yaki? Ya, karena kalau kita lihat dari pergerakan hari ini ya, cenderung BBCA ini kalau kita lihat sejak pergerakannya sejak 5 Mei 2025, ini pergerakannya lebih cenderung membentuk falling wedge, dan ini menarik untuk melihat pergerakan dari BBCA dengan falling wedge pattern ini, karena memang area support untuk BCA di area 8.300 sampai 8.475. Jika pot bertahan, cenderung technical rebound cukup bagus dengan target terdekat itu di area 8.750 sampai 89 dan atas itu di 9.175 sampai 9.200-an. Jadi sebenarnya menurut saya sih koreksinya BCA justru menarik ya, karena memang tadi udah kita bahas di awal juga, fundamental 5 month juga masih bagus di 16%-an dari 4 month 2025 sampai 5 month 2025, pertumbuhannya masih growth di atas 10%, sekitar 15-16% untuk laba bersihnya. Jadi secara kinerja nggak ada masalah, secara fund flow juga nggak ada masalah, cuman kan karena memang asingnya masih keluar masuk, jadi memang tekanan jual masih cukup tinggi. Cuman kalau dengan koreksi ini menurut saya akumulasi buy cukup menarik untuk BCA, makanya saya cenderung rekomendasikan trading buy. Oke, kalau buy on support? Buy on support mungkin bisa ya, cuman kalau mau buy on support lebih baik better di bawah 8.000 ya, karena di atas 8.000 cenderung turun agak dalam, technical reboundnya cukup cepat sih. Jadi lebih better sih untuk swing trading atau trading harian sih, menarik. Baik, dengan sisi fundamental yang masih baik untuk BBCA, ada peluang untuk kembali ke level tertinggi sebelumnya tidak Pak?
Kalau ke level tradingnya di area 10.000 sampai 10.400 mungkin Mhm, butuh katalis positif yang lain ya, mungkin dari mhm. makronya juga kenaikan penurunan suku bunga dan sebagainya, tapi saya masih optimis bisa kembali ke atas level 9.000 sih. Oke, baik. Selanjutnya Pegas, Pak, melemah di 0,63%. Analisisnya untuk Pegas? Pegas sendiri sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya masih menarik ya, karena memang bagaimanapun juga pergerakan Pegas ini untuk daily-nya masih di area support resisten, di area support resistennya, iya. Masih bermain di area lower Bollinger Band dengan support game-nya itu di area 15.50, 15.50, 15.65. Jadi menurut saya sih untuk Ya. akumulasi buy Pegas di atas 15.50 sampai 15.60 Mhm. menarik ya, karena potensi upside masih cukup bagus dengan target terdekat itu di 16 sampai 16.30 dan 16.90 sampai 17.25. Jadi masih menarik sih selama Baik. bertahan di atas 15.50. Terakhir Telkom singkat saja Pak, analisis dan rekomendasinya turun Telkom, dalam kembali, makin sulit ke 3.000. ya, kalau Telkom saya lebih melihat akumulasi dari asingnya masih menarik ya di Telkom sendiri. Karena kita lihat juga dari seminggu terakhir akumulasi buy dari asing cukup bagus di Telkom dan masih bermain di atas di atas lower Bollinger Band di area 25.50 sampai 25.60. Jadi bisa buy on support atau trading buy di atas 25.50, 25.60 sih.